Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Melalui mimbar ini di kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak berwasiat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Marilah kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan segala apa yang dilarangnya. Adanya salat Jumat dan khutbah disampaikan dalam khutbah Jumat adalah nasihat buat kita, pengingat bagi kita, khatib untuk menyampaikan agar kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ini hidup kita akan mulia, dengan ketakwaan ini kita akan mendapat keridhaan Allah, dengan ketakwaan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan saking banyaknya nikmat tersebut, sekira kita mau menghitung nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, mustahil kita akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian akan berhasil untuk menghitungnya. Itulah karenanya Allah tidak menyuruh kepada kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Allah hanya menyuruh kepada kita untuk kita mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekaligus juga adalah sebagai amanah. Artinya titipan. Yang tentu yang namanya titipan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan bertanya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan oleh Allah tersebut? Semuanya akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setiap kita akan ditanya dari nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu hadirin, kita syukuri dan kita gunakan setiap nikmat Allah, kita jaga nikmat Allah dengan sebaik-baiknya agar saat dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, pertanggungjawaban yang lancar, hisaba yasira, penghisaban yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari begitu banyak nikmat Allah, dari begitu banyak amanah yang Allah berikan kepada kita, setidaknya ada 5. Kalau coba kita ambil yang paling besar di antara yang besar-besar lainnya, yang ini betul-betul harus kita jaga. Nikmat ataupun amanah ini harus betul-betul kita jaga. Dan apabila kita pandai menjaga nikmat atau amanah ini, pasti kita akan bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa di antara 5 yang dimaksud amanah yang wajib kita jaga menjadi kunci kita meraih kebahagiaan? Yang pertama adalah amanah berupa agama. Nikmat berupa agama. Islam Allah turunkan kepada kita.
Ini adalah nikmat sekaligus amanah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menerima Islam ini. Buktinya kita menjadi muslim. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Islam yang kita terima sebagai nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita pandai menjaga nikmat atau amanah berupa agama ini, maka kita akan bahagia. Bagaimana caranya? Setelah kita bersyukur atas nikmat agama ini, maka kita harus berusaha untuk terus mempelajarinya agar kita paham. Karena itulah Rasulullah mewajibkan kepada kita, menuntut ilmu itu wajib setiap kita, orang Islam. Dan di antara ilmu yang wajib adalah kita mempelajari Islam agar kita paham. Lalu setelah kita paham, apa yang harus kita lakukan? Maka agama kita jaga dengan cara kita amalkan agama di dalam kehidupan kita. Jadikan agama sebagai landasan seluruh aktivitas kita. Agama adalah the way of life, jalan yang kita ikuti. Merupakan manhaj yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami Islam, karena kita mau mempelajarinya dan kemudian kita mau mengamalkan, maka agama ini akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Jamaah sekalian, ini poin yang pertama, nikmat atau amanah yang begitu besar yang harus kita jaga adalah berupa amanah agama. Mari kita pelajari sampai kita paham dan kemudian kita praktekkan agama di dalam kehidupan kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita merujuk kepada tuntunan agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Yang kedua, nikmat atau amanah yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah berupa nikmat atau amanah sehat. Sehat ini adalah nikmat yang sangat mahal, yang sangat berharga. Karena itu mari kita syukuri. Hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Nikmat sehat ini hadirin rahimakumullah, nikmat yang begitu besar, dan kata Nabi, nikmat yang seringkali diabaikan oleh kita. Banyak kita suka meremehkan nikmat sehat ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, ni'matani magbunun. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan, dilupakan oleh kita manusia. Dan Nabi menyebutkan salah satunya adalah as-sihah, yaitu nikmat sehat. Baru kita merasa bahwa nikmat sehat itu begitu mahal, berharga saat kita sakit. Maka kita akan berobat, kita akan datang ke dokter, kita akan beli obat dan minum obat yang diresep oleh dokter. Bahkan sampai kita mengeluarkan jutaan untuk bisa kembali mendapatkan yang namanya sehat. Jamaah sekalian, mari kita syukuri dan kita jaga nikmat sehat ini. Bagaimana kita menjaga sehat ini? Tentu cara kita menjaga nikmat sehat ini adalah dengan kita gunakan untuk melaksanakan amal soleh. Kita gunakan sehat ini untuk melakukan kebaikan. Datang ke masjid, sholat berjamaah. Melaksanakan kebaikan apapun yang bermanfaat buat diri kita, keluarga, buat masyarakat, buat siapapun yang bisa mendatangkan kebaikan dari aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Jamaah sekalian, jadi menjaga sehat adalah kita produktif melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk mari kita jaga sehat ini dengan menjaga pola hidup yang baik, pola makan yang baik. Quran sudah memberikan tuntunan kalau kita makan dan minum itu adalah harus mengikuti tuntunan Al-Quran. Jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, kata Allah. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Pasti ketika Allah melarang jangan berlebihan, di saat kita melanggar larangan tersebut dengan berlebihan, pasti makanan dan minuman itu akan mendatangkan keburukan buat kita. Jamaah sekalian, pola makan, pola istirahat, termasuk juga pola pikir, penting kita pelihara dengan baik agar kita bisa sehat. Sebab dengan sehat kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dengan sehat kita bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, bisa melakukan berbagai hal dengan sebab nikmat sehat. Jamaah sekalian, ini adalah nikmat yang sangat berharga, yang mahal. Mari kita syukuri dan kita gunakan untuk selalu melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu yang ketiga, amanah dan nikmat Allah yang begitu besar, yang berharga, begitu mahal, yaitu adalah berupa rezeki. Hadirin, rezeki adalah merupakan modal penting dalam hidup kita.
Gak mungkin kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa adanya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah menciptakan kita satu paket dengan rezekinya. Ketika usia kita dalam kandungan ibu kita memasuki usia 4 bulan, di situ Allah pun langsung menetapkan rezeki untuk kita. Setiap kita hidup, bahkan makhluk hidup, semuanya sudah satu paket disiapkan rezekinya. Sebagaimana dalam surat Hud misalnya Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang melata pun ketika Allah ciptakan, mereka sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita apalagi manusia telah diberikan oleh Allah sebelum kita lahir sudah dipersiapkan. Jamaah rahimakumullah, rezeki ini Allah berikan kepada kita. Dan Quran menyatakan bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita manusia ada 2 model. Ada yang diberikan rezeki yang lapang dan ada yang diberikan rezeki yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini hadirin rahimakumullah termasuk manusia, makhluk Allah yang diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan, khatib katakan bahwa kita diberikan rezeki yang lapang? Coba kita ingat-ingat sejak kita ingat sampai detik ini. Pernahkah kita tidak pernah menemukan makanan? Kita tidak pernah kekurangan. Kapan kita mau makan ada makanan. Bahkan tidak hanya makanan, rezeki berupa pakaian, rezeki berupa tempat tinggal, rezeki berupa kendaraan, dan bahkan kita masih punya kelebihan-kelebihan yang lain, rezeki lapang yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dengan rezeki ini bisa menjalani kehidupan dengan mudah. Dengan rezeki ini kita bisa memenuhi apa yang menjadi hajat-hajat kita. Maka wajib kita syukuri nikmat berupa rezeki ini. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita gunakan untuk menafkahi keluarga. Kita gunakan juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sampai pada nisab untuk berzakat, kita keluarkan zakatnya. Zakat mal, zakat fitrah, sedekah dan sebagainya. Agar apa? Rezeki berupa harta ini bisa menjadi kunci kebahagiaan bagi kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, betapa banyak orang yang diberikan rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak mensyukurinya dan tidak menggunakan dalam jalan kebaikan, akhirnya merasa kurang dan kurang. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 180, bahwa seseorang yang diberikan rezeki yang lapang dan dia sudah wajib untuk berzakat tapi tidak mau berzakat, maka harta yang dia miliki yang banyak berlimpah tersebut kelak di yaumul qiyamah hanya akan menjadi malapetaka baginya. Dia akan menjadi alat siksaan yang akan Allah kumpulkan dalam neraka dan menjadi siksaan bagi orang yang tidak mau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Rasul dalam satu hadis mengatakan, ketika kita bersedekah dengan sebutir buah kurma, itu cukup menjadi tameng bagi kita, pelindung bagi kita dari jilatan api neraka. Rezeki amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah, maka kita syukuri dan kita gunakan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, nikmat dan amanah yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa keluarga. Kita punya istri, kita punya anak, ini adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur punya istri, kita bersyukur punya anak keturunan. Dan sekaligus mereka adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jelas di situ Allah mengatakan, menyuruh kita, hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa artinya menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka? Kita harus beriman kepada Allah, kita harus beribadah kepada Allah, kita harus berakhlak baik, kita melakukan kebaikan dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga keluarga kita. Jadikan keluarga kita orang-orang yang beriman, ibadahnya benar, akhlaknya benar, muamalahnya benar. Itu cara kita menjaga amanah berupa keluarga kita. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa keluarga adalah titipan dari Allah yang harus kita didik, yang harus kita bina dengan baik agar mereka menjadi qurrata a'yun seperti yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang menjadi doa-doa harian kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang kita minta kepada Allah.
Setiap kali kita berdoa, kita sisipkan doa yang satu ini. Kita minta supaya keluarga kita, terutama anak-anak kita, menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah, maka karena itu berikan didikan agama dengan baik. Berikan ilmu yang luas kepada anak-anak kita. Dan jadilah kita menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Satu hal yang juga tidak kalah penting, berikan rezeki yang halal untuk anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi manusia yang soleh dan solehah. Tidak mungkin kita mengharap, tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, mohon maaf, kalau yang kita berikan dari hasil usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ini yang keempat, amanah titipan Allah adalah berupa keluarga. Kita syukuri dan kita jaga mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Didik mereka dengan benar, berikan tuntunan didikan agama dengan benar, jadilah kita menjadi suri tauladan. Pahamkan mereka terhadap agama. Didiklah mereka kepada kebaikan-kebaikan, beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Dan yang terakhir, yang kelima, nikmat Allah yang begitu besar, berharga sekaligus amanah adalah berupa saudara. Hadirin, saudara itu adalah amanah, titipan dari Allah, sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya saudara, punya kakak, punya adik. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga adalah amanah. Bagaimana cara kita menjaga amanah berupa keluarga ini, berupa saudara ini, berupa kerabat ini? Adalah dengan kita menjaga silaturahim. Jagalah hubungan kekeluargaan ini dengan baik, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat. Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 1. Kita disuruh oleh Allah untuk menjaga silaturahim. Dengan siapa? Mereka kerabat, saudara-saudara kita yang punya hubungan nasab dengan kita. Kita akan bahagia hadirin kalau kita punya hubungan baik dengan kerabat kita, dengan kakak, dengan adik. Di suasana kita gembira, mereka bersama kita. Bahkan ketika kita di saat sedang berduka, merekalah yang nanti bersama kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan di samping itu, yang namanya saudara bukan cuma yang punya hubungan nasab dengan kita, tapi juga adalah setiap mereka yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah saudara kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Jamaah yang hadir di tempat ini adalah saudara kita semua. Di komplek ini yang muslim, yang beriman kepada Allah adalah saudara kita semua. Bahkan lintas dunia, lintas negara, lintas bangsa, mereka orang-orang beriman sama dengan kita, mereka adalah saudara kita. Mari kita jaga, termasuk saudara kita di Palestina. Mari kita jaga cinta kita terhadap mereka. Mari kita jaga silaturahim kita dengan mereka. Termasuk di dalamnya adalah dengan cara kita membantu mereka dengan doa-doa kita, dengan donasi-donasi kita. Bahkan kita mendorong pemerintah secara formal melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap hak-hak saudara kita muslim di Palestina. Jadi jamaah sekalian, itulah karenanya kalau kita baca dalam beberapa hadis, salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir ketika kita sudah masuk kubur, kita ditanya, siapa saudara kita? Maka kita jawab, saudara kita adalah setiap kita orang yang beriman. Tentu akan beruntun lagi pertanyaan, bagaimana kita menjaga persaudaraan itu? Apakah kita saling mendoakan? Apakah kita saling tolong-menolong? Apakah kita senantiasa peduli satu dengan yang lain? Ini adalah sesuatu yang pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Demikian khotib yang bisa sampaikan al-khotib sebagai satu peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang disebutkan tadi, sekaligus amanah dari Allah tadi dengan menjaganya sebaik-baiknya, yang semoga dengan ini semua kita bisa menjaga, kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Amma ba'du fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin wansurhum alal yahud wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.